Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan website yang berjudul Rancang Bangun Platform Digital Berbasis Web sebagai pusat layanan informasi dan tiket online di Nestle Indramayu. Sebelum itu, perkenalkan saya Mati Prawiro dan kedua rekan saya. Nama saya Siti Zahra. Saya Noviatul Zaro. Oke, mungkin langsung ke latar belakangnya aja. Dari yang dimana latar belakang itu tuh perkembangan informasi teknologi itu telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk sektor pariwisata. Nestle Indramayu sebagai salah satu destinasi wisata keluarga masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum adanya sistem informasi ringkasan pembelian tiket dan absensi karyawan yang belum terdigitalisasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah platform digital berbasis web yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi operasional wisata. Terus juga ada identifikasi masalahnya. Masalah utama yang ditemukan di Nestle Indramayu adalah belum tersedia sistem informasi berbasis web yang terintegrasi. Selain itu, proses pembelian tiket masih dilakukan secara manual sehingga menyebabkan antrian dan kesulitan dalam memantau transaksi. Sistem absensi karyawan juga masih konvensional sehingga kurang efektif dalam pengawasan kehadiran. Next. Dan di sini ada tujuan proyek. Tujuan proyek adalah dari proyek ini adalah merancang dan membangun platform digital berbagai web sebagai pusat layanan informasi wisata dan tiket online. Sistem ini juga bertujuan untuk menyediakan fitur absensi berbasis QR Code dan GPS, membantu admin dalam operasional monitoring secara real time, serta mendukung transformasi digital di Nestle Layanan Indramayu. Oke, lalu di fitur utama sistemnya itu tuh platform itu dikembangkan memiliki beberapa fitur, yaitu informasi wisata wahana, sistem tiket online, dashboard admin, absensi karyawan berbasis QR, dan GPS, serta AI chatbot sebagai layanan digital. Seluruh fitur terintegrasi dalam satu platform berbasis web yang dapat diakses melalui browser. Teknologi yang digunakan tersebut, pembangunan sistem ini menggunakan teknologi HTML, CSS, dan JavaScript untuk antarmuka pengguna. Bahasa pemrogramannya yaitu PHP digunakan sebagai backend untuk pengelola sistem logika, sedangkan MySQL digunakan sebagai database. Sistem juga memanfaatkan teknologi QR Code, GPS, dan AI chatbot berbasis IP untuk mendukung fitur-fitur digital yang ada. Next. Oke, di sini ada metode pengembangannya. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode prototype. Metode ini dimulai dari analisis kebutuhan sistem, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan prototipe awal. Prototipe yang dibuat akan dievaluasi oleh pengguna dan diperbaiki secara bertahap hingga sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu sistem diimplementasikan dan dilakukan pengujian. Lalu dalam sistem tiket online-nya itu memungkinkan pengunjung melakukan pemesanan tiket secara digital melalui website. Pengunjung dapat memilih jenis tiket, menentukan jumlah tiket dan tanggal, kemudian melakukan pembayaran. Setelah pembayaran berhasil, sistem akan menghasilkan QR code sebagai etiket yang dapat digunakan saat memasuki kawasan wisata. Lalu sistem absensi karyawan dirancang menggunakan teknologi QR Code dan GPS. Karyawan melakukan login dan melakukan scan QR Code untuk absensi. Sistem kemudian memvalidasi lokasi karyawan menggunakan GPS agar absensi hanya dapat dilakukan di area yang telah ditentukan. Data absensi otomatis tersimpan ke dalam database dan dapat dipantau oleh admin secara real time. Next. Oke, di sini ada dashboard admin. Digunakan untuk mengelola keseluruhan aktivitas sistem. Admin dapat mengelola data wahana, harga tiket, promo, dan data pengguna, dan transaksi tiket. Dashboard ini juga menyediakan fitur monitoring absensi karyawan dan laporan penjualan sehingga mempermudah pengelola operasional wisata. Oke, lalu di chatbot AI-nya ini berfungsi sebagai layanan pelanggan digital yang dapat menjawab pertanyaan pengunjung serta otomatis dan interaksi. Chatbot mampu memberikan informasi mengenai wahana, harga tiket, dan jam operasional dan promo sehingga pengunjung dapat memperoleh informasi dengan cepat dan tanpa harus menunggu admin. Lalu di sini ada use case-nya. Di sini ada user pengunjung, user admin, dan karyawan. Dari user pengunjung ini bisa mengakses, melihat informasi, lalu bisa pemesanan tiket, terus melakukan pembayaran, lalu mengunduh etiket, lalu registrasi dan login pengunjung. Lalu admin bisa login admin,
lihat laporan transaksi, kelola data pengguna, kelola data tiket, dan kelola data wahana. Dan karyawan juga ini bisa login sebagai karyawan, melakukan absensi, dan men-scan QR code. Oke, di sini ada activity diagram memesan tiket yang di sini tidak jelas ya, mohon maaf. Jadi kita menampilkan gambarnya saja, mohon maaf ibu bapak. Oke, next. Nah, selanjutnya nih ada activity diagram admin nih. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat nih dari jauh kayak gini. Nah, apa namanya? Ini tuh coba di zoom. Sorry ya, aduh, nggak kelihatan kayak gini. Ya udah, Bisa dilihat aja lah. nanti bisa dilihat di laporan ya, ibu bapak. Dan mungkin penonton kalau mau nanti di komen dikasih kok nanti link Word-nya kalau mau lihat. Oke, next. Share. Ini juga sama activity diagram esensi juga. Nanti kita langsung saja ya didemokrasikan saja ke website yang kita bikin. Nah, di sini ada IR di platform layanan informasi, yaitu ada pengunjung, terus ada pengunjung ke transaksi, terus transaksi ke e-tiket atau ke detail tiket, dan di admin yaitu ada ke tiket, dan ke tiket itu kita bisa ke detail tiket, dan karyawan bisa ke absensi. Oke. Next. Kita langsung ke implementasi saja. Oke, selanjutnya Siapa yang mau? mungkin ini adalah implementasi yang sudah kita buat. Salah satu contoh hasil dari implementasi yang sudah kita buat. Jadi mungkin bisa teman review lah. Teman-teman Jara sama Novi mungkin bisa review dari pengunjung dulu mungkin. Pengunjung. Kita langsung masuk aja ya. Ya, silakan Novi. Dari sini kita bisa memesan tiket, terus kalau misalkan ada kode promo yang kalian dapat, kalian bisa langsung isi di situ. Contohnya Indramayu 25. Terus bisa dicek, terus lalu kita ada di sini di bawah itu ada ringkasan harga per tiket, jumlah per tiketnya itu 35.000 satu tiket untuk semua wahana. Terus bisa menambahkan tiket juga. Next. Di sebelah kanan juga ada cara pembayaran dan batas waktu pembayaran, atau kita bisa nanya ke customer service kalau misalkan kita bingung. Next. Terus di sini itu ada buat metode pembayarannya, bisa melalui dompet digital, bisa QRIS, dan bisa semuanya dompet digital. Kita bisa melakukannya. Terus kita ke Pay Now. Nah, di sini kita sudah isi kopinnya dulu, terus konfirmasi. Nah, di sini kita sudah berhasil mendapatkan tiket. Di situ juga ada QR. Nanti kalau misalkan sudah mendapatkan QR, kalau kita sudah mendapatkan QR, kita nanti bisa langsung datang ke next lainnya dan melakukan bukan transaksi, yang melakukan scan QR kalau misalkan kita sudah memiliki tiket digital dan kita bisa masuk. Langsung kayak. Bebas. Oke, langsung saja. Tadi kan sebagai user pengunjung. Nah, dan saya akan mendemonstrasikan sebagai karyawan. Sini kita masuk dulu sebagai karyawan. Karyawan ini bisa mengakses absensi, lalu bisa melihat riwayat absensinya, lalu scan pengunjung gitu.
yang mau masuk. Sini kita coba aja ambil lokasi. Nah, kebetulan dari lokasi Nice Plain Indramayu dengan rumah saya itu jaraknya sangat jauh, jadi tidak bisa mengakses dan akan menampilkan notif gagal di luar area. Kalau mau bisa diakses itu harus di jangkauan 150 meter dari Nice Plain-nya. Oke. Lalu kita lihat scan. Udah sih. Lanjut. Kita ke admin. Silakan. Oke, selanjutnya kita demonstrasi ke admin. Oke, mungkin karena waktu udah 12 menit nih, jadi kita agak cepat aja. Nah, jadi tuh tampilan pertama admin tuh pastinya langsung ke tampilan dashboard ya gitu, yang dimana ada dashboard tentang distribusi sistem dan statistik tiket dan juga penghasilan. Lalu lanjut ke tiket. Nah, di tiket nih itu tuh semua total tiket yang masuk gitu dari pembelian dan juga udah kepake atau belumnya tahu di situ. Lalu bisa lanjut ke wahana. Nah, di wahana ini kita bisa mengedit, barangkali kita punya ide untuk menambahkan wahana di Nespeland dan bawahnya. Nah, di bawah itu adalah wahana yang udah terdaftar dan kita bisa mengedit atau menghapus gitu. Jadi untuk informasi biar transparansinya tuh jelas gitu. Lalu di pengguna akun pengguna. Nah, enggak sebelahnya. Nah, lalu di sini adalah pengguna akun yang terdaftar, yang dimana semua datanya itu akan masuk ke admin. Jadi bakal ada transparansinya mengenai data karyawan, user maupun admin. Kayak gitu. Dan mungkin salah satunya bisa scan juga sih, sama kayak yang lain. Ya, oke, mungkin itu aja. Apa mau dicoba yang pas pembelian? Boleh, coba aja. Kita masih punya waktu 1 menit lagi, karena kan udah menit 14 nih. Oke, kita akan mendemonstrasikan scan pengunjung yang tadi kebetulan kita ambil layar. Nah, kebetulan ini scan barcode-nya. Nah, kalau sudah terscan akan muncul selamat bermain di Nice Plain. Nah, cuma kalau misalkan dipakai 2 kali itu bakal gagal. Dan juga datanya di admin tuh bakal udah kepake gitu nantinya. Kita juga demonstrasikan lagi nih, kalau mau dipakai lagi QR-nya bakal tidak bisa. Right. Tuh, verifikasi gagal. Ya, mungkin itu aja yang bisa disampaikan dari presentasi hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata maupun bahasa. Jika ada pertanyaan mungkin bisa tanyakan lebih lanjut kepada kelompok kita. Kita menerima diskusi kok. Jadi itu aja. Ada mau tambahan, Novi, Siti? Cukup. Ini boleh Boleh. chatbotnya nih. Boleh. Dan juga di kelompok kami ini juga ada chatbot, tambahannya yaitu untuk menanyakan beli tiket atau harga dan lokasi. Kita contohkan saja, langsung beli tiket, lalu harga dan lokasi. Sudah. Mau tambahin enggak? Cukup. Waktu. Ya udah, mungkin itu aja presentasi dari kelompok 6. Sekurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.